Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ifat yang beralamat di Kauman, Jalan Wijaya Kusuma nomor 28, Kampung Batik, Kauman, Surakarta. Pada usaha saya di Batik Wildan Solo. Produksi saya adalah batik klasik, batik tulis, cap, dan kombinasi. Khusus batik produksi jadi, kebanyakan produk wanita dan laki-laki. Sampelnya adalah salah satu ini, produknya klasik, yang satu teruntum, yang satu sidomukti. Kalau batik kan memang ikonnya Indonesia ya. Nah, jadi ya kita satu ke generasi muda tetap perlu edukasi bahwa batik itu memang warisan budaya yang tidak boleh kita sebagai penerima pewaris dari para leluhur itu tidak boleh harus nguri-uri tetap. Jadi sama dengan jalan suruh buka di Google batik itu, terus kayak saya nanya-nanya kalau Indonesia kan selama ini memang belum seperti kayak Malaysia. Kemarin kan saya ngomong-ngomong orang Malaysia, Pak, seperti kenapa batik di Malaysia kok seperti ini? Jadi dia untuk punya, kalau memang untuk orang tua-tua itu batiknya yang bagus. Nah, kalau yang untuk muda-muda dari cap ke printing udah ada sendiri. Kalau sini kan belum ada pakemnya. Jadi saya bisa belajar dengan caranya pemerintah memperlakukan batik itu harusnya tetap ada pakem-pakemnya. Ya dengan jalan itu mungkin suruh belajar di media, suruh belajar di workshop atau pelatihan-pelatihan. Pada sejarah berdirinya ini adalah meneruskan usaha orang tua, udah generasi ketiga, dari nenek ke nenek lagi, terus baru saya. Batik Wildan itu berdiri pada tahun 2009 dengan brand Batik Wildan. Kalau dulu masih belum pakai produk, hanya supplier. Kalau dulu memang pada saat ibu saya membuat batik tulis, dulu masih di sini sebelah samping itu menulis dari karyawannya dari Sragen pada tahun 1963. Itu zaman dulu anak-anak kalau pagi belajar di mandek lewat itu, kalau siang dia membatik, terus tidurnya di belakang. Tapi karena sekarang dengan kemajuan zaman, terus pada nggak mau ke sini, dibawa ke rumah. Jadi workshopnya ya dibawa ke rumah-rumah itu, dicanting di sana. Terus dari sini dikasih bahan bakunya kayak malam, terus putiannya, mori gitu. Terus dengan perkembangan zaman dulu juga dia bikin tinggal disetorkan ke saya. Jadi tetap ada simbiosis ya. Dan dia tidak berpaku dijual ke saya saja, tapi bisa ke pengrajin Kauman. Terus dengan perkembangan zaman juga kan ada, kalau tulis itu kan prosesnya lama, ada yang semi cap, dan pewarnaannya juga, misalkan mau pewarnaan yang macam-macam tetap memakan waktu banyak ya.
Proses produksinya batik Wildan itu membuat batik tulis, cap dan kombinasi. Kalau batik tulis itu prosesnya memang sekitar 3-6 bulan. Kalau batik cap prosesnya memakan waktu 1-2. Tapi kalau ada yang cepat 1 bulan insya Allah bisa. Terus kalau produk jadi biasanya batik Wildan itu mempunyai model tersendiri dari proses kain ke proses jadi. Kalau pembuatan batik dari dulu sampai sekarang pada dasarnya sama, hanya kadang persaingan yang orang tidak tahu itu kan antara membedakan ini batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi itu kadang perlu diedukasi. Semua pembeli kan kadang ada yang memang tahu batik hanya untuk sebagai seni dan koleksi, ada yang untuk batik sebagai pakaian sehari-hari, dan batik untuk hanya sebatas kalau mau pesta, kan udah beda-beda gitu. Kalau saya sebetulnya market untuk penjualnya itu semua sektor sudah bisa ya. Hanya saja fokusnya saya masih offline. Karena kalau batik di offline kan kita antara pembeli sama penjual tetap ada tanya jawab, menjelaskan gitu ya, tidak hanya melulu ABCD itu kayak jual beli aja kan, udah beli putus udah nggak tahu. Tapi kalau di toko kami kan dijelaskan, oh ini Bu seperti ini batiknya, kenapa harganya yang satu 100, yang satu 200, karena seperti ini. Jadi para pembeli insya Allah kalau sudah tahu produk saya kadang via WA pesen secara di Japri secara pribadi gitu. Bedanya dengan yang online itu. Tapi kalau di online biasanya kalau saya sih selama ini saya dikasih ratingnya bintang antara 3 dan 4. Kontennya di IG sama di Facebook, tapi kebanyakan langsung saya nggak sempat di IG ya, hanya langsung pembeli langsung nge-share khusus @batik Wildan Solo. Tapi karena saya mungkin pesanannya langsung ke misalnya teman, Mbak aku mau tak jual lagi, berarti kan saya produksi, nggak sempat foto-foto sudah laku. Kalau kendalanya memang dengan mau tidak mau sekarang kan online ya, tetap ada pengaruh. Kalau online kan harus memang cepat, harus punya reseller. Kalau memang mau omset banyak tetap pakai reseller. Nah, yang saya kendalanya itu saya tidak bisa produksi banyak, paling maksimal karena saya kan semi butik Mas, bukan mau ya omset yang banyak gitu. Karena saya ini misalkan kalau di online kan ya setengah-setengah, kadang ada yang pingin tapi by pesen ya, dengan pesen. Nah saya bisa produksi, tapi kalau yang untuk stok banyak saya enggak, maksimal 10 sudah ganti model. Iya, maksimal 10 potong ganti model lagi. Nanti kalau repeat RO itu baru bikin, karena juga kalau batik kan ini lagi booming motif apa, terus dan pewarnaan apa gitu kan tetap. Tapi kalau saya ini pakemnya klasik, jadi yang klasik-klasik saya
Saya sukanya memang ininya klasik, jadi misalkan sana lagi booming apa, tapi kan printing gitu loh di sablon itu, saya nggak senang. Jadi tetap saya klasik kayak gini, hanya perpaduan warna dikombain. Harganya saya kisaran antara 100 sampai 1 juta ke bawah, seperti itu. Nah, tapi kalau hem sekitar, ya tergantung. Kalau memang tulis, terus pengerjaannya pingin yang penjahitnya kan saya punya yang biasa, yang sedang dan tailor. Kalau saat ini hem, terus gamis sama tunik itu cepet. Jadi kalau baju-baju yang kayak lengan pendek terus yang seksi saya nggak buat. Jadi khusus yang tetap mengagungkan adat ketimuran. Bisa beli kain dari saya, bisa bawa kain beli di pengrajin lain gitu. Terus modelnya bisa, kan saya punya kayak katalog model-model ya, ibu pilih yang mana. Terus ya pokoknya untuk menjalin kerjasama dengan pelanggan itu tetap harus dari hati ke hati ya, apa maunya pelanggan. Insya Allah kalau saya bisa dan saya mampu, saya akan tepati dan penuhi. Selama ini paling dia kalau nggak taunya gini, batik dicuci dengan rinso gitu, Mbak kok bahannya. Jadi dia itu untuk, kalau produk saya sih sedang ya, nggak mungkin saya nggak berani intinya terlalu bagus, nggak, biasa sedang. Hanya saja kadang punya, Mbak saya kok cuci sama ini, jangan dicuci sama rinso, harusnya pakai yang sabun khusus batik. Oh begitu. Nah, terus cara mencucinya harus jangan direndam, harus tetap langsung dicuci begitu. Apalagi kalau dilondrikan cepet rusak. Kan kalau laundry tetap pakai kimia kan, semprot baunya harum gitu. Sebetulnya kalau batik sebetulnya gampang sekali, hanya dicuci, biarpun luntur itu karena dia tidak dikunci warnanya jadi luntur. Tapi kalau dikunci pakai water glass, dia nggak luntur. Luntur sedikit itu paling membuang residu dari obatnya. Saya sempat dapat kan saya ikut pameran Inacraft, Indonesian Craft itu di Jakarta, JCC. Itu dapat dari Malaysia, dari Singapura ada. Tapi kalau sini tergantung, kalau ada tamu pas event apa, kan dekat batik kampung, batik otomatis dari pemerintahan itu dari Zimbabwe juga. Batiknya ya motifnya tetap semua kalau yang Eropa kan dia sukanya yang klasik, sogol genes gitu. Tapi kalau yang Zimbabwe yang cerah-cerah, yang pokoknya seleranya kan asal batik gitu. Jadi yang penting besar, murah, terjangkau, itu Zimbabwe. Tidak ada pakem-pakemnya. Kalau Eropa agak teliti. Kalau sini pemerintah itu paling kasih fasilitas untuk pameran. Jadi saya pameran dengan Desperindak, dengan Dinas Koperasi. Paling seperti itu, hanya membimbing ya, dari usaha kecil mikro ke usaha menengah. Lalu dengan pelatihan
Kalau pelatihan misalkan kayak di Plut itu, terus kalau pameran berarti di bulan Februari, terus kemarin di bulan Mei yang di Jakarta Inakraf itu. Kalau sini kan ada paguyuban Kampung Batik Wisata Kauman, namanya PKWBK. Itu berdiri di tahun 2006. Jadi saya belum punya brand Batik Wildan, itu sudah dapat udah ikut komunitas. Terus kalau ada tamu-tamu, kita itu bergabung jadi satu dengan bendera batik Kampung Batik Kauman. Ada showroom bersama yang di Jalan Kampung Batik Kauman belok kiri, itu ada showroom bersama. Saya juga ada produk Wildan di sana. Kalau kemarin saya ikut pelatihan menjahit, pelatihan desain jadi baju jadi, terus teknik menjual di online, terus kemarin mindset UMKM yang kemarin, terus sama ini yang Solo TV, tapi saya diwakilkan ke anak saya. Kalau pelatihan kepada pemerintah, ya paling saya terus biayanya untuk memperbaiki showroom saya. Misalkan Bu, kartu nama, tasnya, cara packagingnya, begitu-begitu. Kalau dengan pemerintah, biayanya masih gratis. Tapi pemerintah punya tujuan bahwa setelah ikut pelatihan paling enggak punya tujuan bisa ikut pameran mandiri, ya dengan berbayar. Terus digandeng dengan BUMN. Tetap punya dampak signifikan ya, dari yang nggak dikenal masyarakat, jadi paling nggak sesama komunitas dulu, terus mengadakan pertemuan otomatis kan produk saya tetap dipakai. Kalau ada event saya sponsor. Dulu di acara Safter Spiritual Emotion Freedom Technique yang dipakai untuk trainernya pakai batik Wildan. Terus dan untuk cindera mata, kalau model saya kadang buka di internet, kadang dapat kiriman dari temen, Bu saya bikinkan baju seperti ini. Itu ternyata lagi booming ternyata ya. Iya Bu, lagi gini. Saya paling bikin itu. Terus ke pameran, ke butik-butik yang bagus-bagus, misalkan kayak di mana itu pokoknya kayak model Korea itu, kalau di combine ke batik bagus apa enggak. Tapi kalau saya untuk membuat suatu produk batik pakai feeling, jadi ini kalau motif ini digabung dengan ini bagus apa enggak, jadi ditata dulu, baru kalau oke, kalau feelingnya bagus diambil terus dijahit gitu. Jadi memang tidak serta-merta semua motif beda. Kalau misalkan temen mau menjahitkan ke saya untuk dijual lagi, kan otomatis saya tahu, ini berarti kelasnya konveksi yang yang sedikit halus gitu. Otomatis kalau menjahit yang antara 1, 3, 5 kan beda dengan yang 10 sampai 20 potong. Kalau 10 sampai 20 potong itu termasuk
harganya kisaran sekitar 40 sampai 60 per potongnya. Itu kalau tergantung pakai furing atau pakai anunya alatnya jahit gitu. Kalau untuk perempuan, kalau gamis itu ya di kisaran 50 ke atas juga gitu. Jadi tergantung modelnya juga. Kalau modelnya pakai motif yang banyak kan otomatis biasanya dua kain dikombin kan tetap ada listnya, ini ada listnya yang YKK atau yang biasa begitu. Kayak tadi ini barusan kan orang Jakarta tapi kayaknya dia dari luar Jawa ya. Dia bilangnya, "Mbak, kok mahal Bu Labu, ini kayaknya seperti ini kan dipegang bisa, ini yang harga 100, ini harga 200." Dia juga bisa tahu, ngerti gitu. Terus kalau paling saya kasih, kadang nawarannya misalkan tadi 200 ditawar 100 ya. Itu ya tetap saya, Bu, ini dijelaskan harusnya harga pas, karena saya untuk menjaring pelanggan baru saya diskon 25.000. Dia tidak mau mintanya 50, tapi ya udahlah untuk jadi saya ngalah sedikit, tapi dengan harapan saya siapa tahu dia kembali lagi untuk jadi pelanggan tetap. Kalau namanya usaha kan ada up down-nya ya, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang saya kalau memang pas lagi lesu ya paling ya dengan online ke pelanggan, saya tetap kayak silaturahmi gitu. Ya tetap ada yang terjaring paling enggak satu, tapi tetap omsetnya kalau memang lagi sepi kayak zaman masuk sekolah gitu ya tetap ntar saya paling jualan kain terus ke pasar Klewer yang teman-teman saya, siapa tahu jasa penjahit. Tapi kalau pas rame produk saya sendiri yang saya pakai. Kalau selama ini sih saya batik itu untuk memang tetap rezeki ya. Rezeki itu kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan yang lebih gitu. Jadi selama ini saya optimis bahwa batik itu akan selamanya jaya. Kalau untuk para perajin, para pengusaha batik yang baru awal, jangan bosan-bosan untuk belajar, karena sebuah usaha itu tidak sukses dengan begitu saja, tetapi ada step-stepnya. Mungkin kalau saya dulu kan pada awalnya saya buka usaha itu memang saya juga tidak tahu batik itu, hanya tahunya oh ini batik produknya orang tua, tapi untuk yang lain-lainnya untuk menjelaskan itu nggak tahu. Tapi setelah berkecimpung di batik dan harus fokus, usaha di bidang batik itu harus fokus, harus inovasi, dan harus telaten. Itu kunci utama untuk sukses. Dan kalau rugi, kalau ditipu, kalau didolimi sama semuanya itu ya memang harus dengan manusiawi ya, proses seperti itu harus dijalani. Dan kita berharap semoga para pengusaha batik itu tetap sabar, tetap istiqomah, dan berinovasi. Jangan lupa berinovasi dengan jalan. Kita kadang jalan-jalan ke Jogja, mengetahui yang lagi tren apa, terus ke pasar Klewer, terus ke Danar Hadi, ke Batik Keris, jangan lupa. Jadi kita wawasannya luas tentang khasanah batik, perbatikan, terus dengan jahitannya kita tahu, oh ini kalau jahitan caranya seperti ini biar bisa harganya tinggi. Ada teknik-tekniknya tertentu.